Nah kalau gua yang training di Mesir ini Sabtu Minggu pun kalau kita mau keluar tuh ditanya, where are mau you kemana going? gitu? No shuttle, no nothing gitu. Shuttle is 7 PM. Jadi pagi sampai siang tuh nggak ada apa-apa. Jadi weekend pertama kita ya udahlah di rumah kan. Nyampe kayak gitu. Business trip. Business trip. Jadi sebenarnya gue lihat-lihat kehidupan gue sekarang ngunjungin kawan-kawan kita yang di Doha tuh kayaknya udah ada bakat. Wah, udah ada bakat kabur-kaburan ya. Ya, Jadi ke total LA. lu keliling ke berapa kota? Pas Gua lagi ke Houston. LA, terus gue ke Austin. Ada weekend gue ke Austin, terus kemana lagi ya gue? Nggak nyampe ke SF nggak? Oh enggak. Okay. Jadi ada yang gue cuman terbang ke LA, selebihnya kota-kota yang kita bisa lewat jalur darat itu, termasuk ya Austin dan obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Jawab. Oke, apa tadi pertanyaan lu? Training gue ya? Iya, kalau lu gimana tak? Awal mulanya semua training di Houston kan ya? Iya, ya yang di Houston itu gua pertama kali bertiga. Oke. Lu kan tadi berapa? Berenam ya? Gue berenam. Gue bertiga. Oke. Cewek-cewek semua tuh. Oke. Gua terus ada satu orang lagi dari Balikpapan sama satu orang lagi dari Jakarta. Oke, lu sekelas berapa orang tuh? Sekelas itu 12 apa 15 ya? Kayaknya gak nyampe deh. Oke, kalau gue tuh 25-an orang, kalau gue tuh nyampe lah. Lebih ya? Kelas Kalau lu lebih gue, banyak ya? Kalau lu 12-an orang 12-an ya? orang, terus kayak 3 dari Indonesia, ada dari Brunei, ada dari Oman, gue inget banget tuh. Ada dari Brazil, Meksiko. Oh bener-bener worldwide. Iya, worldwide gitu. Kalau ada gua dari kan US sendiri juga ada. Juga ya. Kalau gue instruktur gue 2 orang, lu berapa orang? Instruktur gue tuh 3 kalau nggak salah. 3 ya? 3. Rame banget. 3. Rame lumayan. Jadi gitu. ketat ya semuanya. Ketat. Termasuk final testnya juga ketat. Oke. Ya jadi mereka disuruh semuanya masuk ke dalam kelas. Terus kayak kita bener-bener meja jaraknya jauh-jauh gitu loh. Dan nggak bisa. Kalau tadi kan lu ada pilihan ganda, bisa A B C D. Kita nggak ada. Kita tuh final testnya tuh tipikal soal yang case study terus ya. Iya, jadi yang satu soal, yang soalnya tuh cuma 2, tapi ngerjainnya dari pagi sampai berapa jam sampai sore. Oke. Tapi ini Gitu, nggak dibawa pulang. Lu ada tugas kelompok yang harus dibawa pulang? Itu kalau yang quiz. Oh oke, itu bisa dibawa Jadi pulang, jadi bisa bahas bareng juga. Itu kalau yang quiz. Tapi kalau yang ujian final test sama yang weekly nggak ada. Oke. Nah kalau gua itu jadi, kalau ujian kita kebagi 2 karena itu training LWD engineering gua, jadi gua ada teori sama praktek. Jadi gua ngapain di workshop. Oh, kan gua nge-build pulser gitu-gitu. Oh, oke. Jadi kita ada timing buat itu juga tiap hari. Kita nggak ada. Nah, kita tuh banyakannya kalau lu lihat di kita kan ada pakai kompas. Oke. Terus pakai software. Pakai well plan yang buat ngitung BHA. Ya. Kalau dulu sekarang kalian pakai apa? Drilling expert. Drilling expert. Dulu kan pakai well plan. Masih pakai itu. Nah, itu kita betul-betul kalau software kan semuanya otomatis. Ya kita hitung manualnya itu. Yang aslinya yang diajarin hitungan manualnya, misalnya kompas bikin trajektori, ya itu hitungan manualnya, formulanya gimana dari awal. si BH itu juga formulanya kayak gimana, casing dan segala macam lah. Makanya judul trainingnya sebenarnya well design engineering. Oke. Tapi nggak ada contek-contekan karena math di baliknya itu. Di kelas-kelas ini nggak ada contek-contekan nih? Gua nggak mengingat ada itu karena kayaknya nggak bisa harus deh pada saat itu. Karena lu bilang jaraknya juga jauh-jauh ya? Iya, jauh-jauh, bener-bener jauh-jauh jaraknya. Dan pilihan ini esai gimana? Esai. Gimana lu mau kode Morse pakai mata? Soalnya tuh 2 soal dan bersambung. Okay. Jadi sebenarnya kalau hitungan lu udah salah di atas, ke bawah kan salah. Iya. Dan nggak mungkin lah ngediskusiin nama yang lain. Iya, makanya tuh sebenarnya kalau misal, untungnya sih trainer kita baik ya, maksudnya kayaknya dia tipikal yang angka beda tapi konsepnya jalannya sama, itu tetap pasti dinilai. Kan ada tuh tipikal bang saya trainer atau dosen yang
angkanya harus sama persis sama harus hitungannya dia gitu kan, walaupun sebenarnya konsepnya sama tapi harus persis. Ini agak kreativitas boleh ya. Betul baik, gitu baik. Dan kan kalau lu bilang lu tadi dapet apa tuh kamar yang satu lantai gitu kan. Akomodasi gimana lo? Nah kita di hotel coy. Holiday Inn itu ya. Holiday Inn yang deket sama kampus, deket sama kampus, deket sama kantor kan di situ. Walaupun deket kita juga tetap nggak boleh jalan kaki ya Bu. Oh iya. Kita tetap harus naik bus. Dan memang jauh juga sih. Iya. Nah gitu. Ini soal lingkungan sekitar nih. Kalau gua lingkungan apartemennya tuh jauh ibaratnya kayak di Musafah. Oh gitu. Ini New Cairo karena staff ya. house kan. Iya. Ini di dalam New Cairo. Gue staff house itu agak keluar. Jadi mau ke kota tuh dan ke mall terbesar tuh kisaran 30 menit. Nah kalau gua secara akomodasi kita tiap malam karena staff house dikunci, jadi ada jam malam. Oh ya? Dan weekend pun dikunci. Gokil. Iya, jadi kita kayak di penjara dah. Oh, kita sih jam malam nggak ada ya. Lebih tepatnya kalau mau nge-mall kan ada tuh mall apa sih namanya kan cuma satu tuh mall Greenfield. Yang paling deket sama si Point. Sama di situlah pokoknya kita selalu pokoknya gitu. Nah itu kan ada bus apa sih ada shuttle busnya dari hotel kan. Ya lebih ke arah jam malam dari shuttle-nya kan. Kalau misalnya ketinggalan shuttle ya mau nggak mau bayar taksi sendiri kan. Kayak gitu kan mahal ya. Nah kalau gitu. Kita karena udah tempatnya jauh jadi nggak ada tuh supermarket di sekitar, nggak ada, itu komplek doang. Jadi kalau mau pergi harus pakai shuttle dari kantor. Itu berangkat kayak jam 6, pulang jam 10. Berangkat jam 7, udah 7 malam, baru pulang tuh jam 10. Mereka ada kayak lu bisa pulang jam 9, satu lagi pulang jam 10. Kalau lepas dari itu mau naik taksi pun jadi serem. Karena bener-bener iya ya. Serem deh. Jadi mau gak mau lu harus pulang. Dan lu perginya barengan gitu kan. Semua harus barengan. Jadi tiap hari kita dikasih pilihan. Kalau hari Senin tuh ke Cairo Festival City, itu nama mall. Kalau Selasa tuh ke Seven Stars, itu pasar. Rabu ini, Kamis ini. Jadi tiap hari tuh sama kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, baru nanti ngulang lagi tempatnya. Jadi udah cuma ke situ aja kehidupan kita selama 2 bulan. Aku kayaknya ya pokoknya ada kebebasan Walmart pasti ya, pasti. Tapi tuh shuttle dari hotel bisa ke Walmart bisa kan? Stop di Walmart atau stop di mall situ ya. Itu kan hobinya main-main di situ aja. Kalau misalnya kayak apa namanya misalnya jam belajarnya misalnya kita mau janjian belajar bareng masih ntar malam atau apa. Ya udah pulang training ngelihat shuttle, biasanya tuh ada tuh shuttle jam 4 atau jam 5 kalau nggak salah. Udah main aja dulu, nanti malam baru belajar kayak gitu. Nah tapi kalau lu sendiri, nah ini masuk ke ranah apa nih? Persiapan untuk kesenangan ya. Nah, ini lebih seru daripada trainingnya. Pastinya. Kita kan udah bahas lah ya kepentingan trainingnya. Nah lu dari awal ngerental mobil? Enggak, jadi gua tuh kalau nggak salah ngerental mobil di minggu terakhir apa ya kalau nggak salah. Dari awal nggak ngerental mobil karena udah dikasih tahu ini deket dan ada busnya, jadi emang nggak kepikiran untuk rental. Jadi begitu kesana dan ketemu sama yang lain-lain, aku tuh malah ngegeng sama dari negara lain. Jadi aku agak terpisah sama orang 2 yang dari Indonesia ini gitu, agak beda aliran ya. Jadi yang dari Jakarta lebih suka main sama siapa, yang dari Balikpapan satunya lebih suka main sama siapa. Aku lebih suka main sama yang mana gitu ya. Sama negara-negara lain agak liar dikit lah gitu. Yang mainnya agak lebih jauh kalau lebih berbaur ya. Betul. Nah, di situ sempat nyewa mobil tapi nggak dari awal. Jadi kalau Sabtu Minggunya lu keluarnya karena barengan itu ada satu yang dia udah nyewa mobil. Jadi kalau lebih dari 4 kita baru nyewa mobil lagi. Jadi kebetulan pas lu di situ udah ada yang nyewa mobil duluan. Ada sih yang udah nyewa mobil duluan. Setahu gue kalau di Houston terdekat tuh lu harus ke airport nyewa mobilnya. Iya betul. Bahkan di hotel juga lu nggak bisa nyewa. Betul. Waktu itu dan gue nggak tahu ya, tapi pada saat itu gue nomor 1 gue nggak punya SIM internasional. Dia nerima lo paspor gue. Ya memang bagus. Pakai paspor kecuali saja. Anda tertangkap ya. Baiklah. Kayak boleh baik gitu.
Nggak terlalu ketat ya situ ya. Oke, nah kalau di gua dan itu pengalaman pertama banget gue nyetir di luar negeri sih. Jadi nyetir kanan belum pernah sama sekali. Iya. Nyetir kiri dong. Sorry, nyetir kiri belum pernah sama sekali. Baru itu. Jadi nekat ya budayanya ya. Nekat Bu. Oke, saya kan koboi. Oh iya betul. Koboi junior. Gitu. Nah, kalau gua yang training di Mesir ini Sabtu Minggu pun kalau kita mau keluar tuh ditanya, mau kemana gitu? No shuttle, no nothing gitu. Shuttle is 7 PM. Jadi pagi sampai siang tuh nggak ada apa-apa. Jadi weekend pertama kita ya udahlah di rumah kan. Nggak ngapa-ngapain nih. Belajar lah. Tapi buat apa? Cuma bertahan 2 menit kan? Iya. Terus udah akhirnya di bawah tuh ada pingpong, ada biliar. Main-main. Ya udah. Terus bertahan lah sejam. Habis itu bingung lagi kan? Nah terus kayak aduh gimana. Nah akhirnya pas kita tahu modelannya gini dikunci-kunci, terus kan sebagai anak yang baik kita nurut ya. Iya. Nah terus malam sebelumnya kita biasanya udah belanja dulu dari Carrefour atau di mall itu. Kalau ada shuttle yang ke mall kita belanja situ. Jadi weekend juga kita stay aja. Weekend pertama lewat udah kan. Terus abis itu kita mulai mikir kan, aduh weekend kedua masa udah jauh-jauh ke Mesir kayak gini doang gitu. Masalahnya gerbangnya tuh dikunci tak. Nah, akhirnya sempet kita telepon lah senior kita dulu. Cuy gitu kan. Waktu itu si Kak Disa, Kevin sama Ali kalau nggak salah Tewa, mereka satu angkatan tuh training di Kairo. Bang, ini di sini beneran dikunciin. Emang kata dia. Terus gimana dong? Ya ini kalau gue Sabtu Minggu kita manjat. Lah? Beneran tak? Beneran manjat? Manjat gerbang. Jadi harus diem-diem dari Hitler. Luar biasa. Manjat. Astaga. Nungguin si Hitler tidur atau dia pergi ke kamar gitu baru. Jadi lu terus gue mikir kan, waktu itu kan gue lumayan. Kenapa lu gak beli tangga? Nah itu juga bener juga ya. Iya, gue baru mikir sekarang, kenapa kita gak beli tangga guys? Kenapa gak beli tangga? Tapi gue lebih pinter lagi. Apa yang lu lakukan? Di sana, weekendnya itu masih Jumat Sabtu. Oh iya, bukan Sabtu Minggu di gue. Jadi di Mesir waktu itu masih mengadopsi Jumat Sabtu. Nah, sholat Jumat mereka ada shuttle bus. Oke. Tapi benar-benar jam sholat Jumat doang. Oke. Nah yang menarik gue cari tahu kan. Gimana caranya gue bisa keluar dari pagi? Tentu ke gereja. Semua jalan kebenaran manusia adalah dari Tuhan. Jadi gue cari jadwal gereja kan. Gue cari ada di jam 7 pagi. Wih. Hari ini pas. Gue ajakin lah semua untuk mengikuti jalan agama gue kan. Jadi semua ke gereja. Semua ke gereja. Bagus. Jadi pas dan Hitler percaya ya. Nah anehnya si Hitler juga bertanya-tanya. Luar biasa. Jumat lalu nih anak-anak yang ini sholat Jumat. Kenapa sekarang ke gereja? Terus gue bilang udah pindah agama semua ya. It's okay they change gue langsung lanjut. Akhirnya udah masuk kan. Nah yang terus kan Vin, Nima sama juga kalau jam 7 biasanya lu gereja di Indonesia jam berapa? Jam 9 kelar gitu. Terus drivernya terus gimana dong? Ya udahlah kita coba dulu aja. Habis itu kita bilang aja lah kita mau makan siang atau apa, nanti minta drivernya ketemu di sini. Coba lu tanya Vin, tanya gitu kan. Itu driver dari kantor kan? Dari kantor. Terus habis itu kayak lu bayar lah. Brother gitu. Itu dia. Kenapa juga kita nggak mikir buat nyogok? Kalian tuh dulu duit udah langsung banyak ya. Dulu tuh pikirnya harus jalan baik, kita takut dilaporin gitu loh, tak? Oh iya. Brother, you're gonna pick us up again here gitu kan? Terus? Yes. Can you give us time to have breakfast first gitu kan? Kan gue lihat di peta kan. In here I think we see some restaurant. Ya oke. But I think terus si brother ini yang kurang lebih ngomong. But I think it's you finish church is lunchtime kata dia. Terus yes gitu kan. No, I'm going the 7 o'clock gue bilang gitu. Yeah, the church here until 12. Gue bilang. Wow. Di situ gereja di jam 7 sampai jam 12. Ngapain? Ternyata itu Coptic Church. Berdoa lu. Nah, pas gua masuk ini Coptic Church. Ini lu udah sempat masuk nih. Udah, akhirnya kita turun. Dan manusia-manusia itu ikut juga masuk. Pokoknya pas dia bilang abis lunchtime, ya udah gua bilang. Deal, gua bilang. Walaupun gua bingung kan. 7 sampai 12 ngapain kalau di aja? gereja gua di Indo emang ada jam-jamnya, misalnya ada jam 7 sampai 9, abis itu ada 9 sampai 12. Jadi ada 2 sesi. Ya oke lah, at least ada sesinya lah. Jadi pertama gua kira oke, abang ini mungkin tahu lah dia kalau ada sesi-sesi kayak gitu kan. Ya udahlah. Ya oke after lunch kita gitu kan. Yang penting kita dapat waktu lebih kan. Dan kita turun, terus gua masuk ternyata namanya gua kira Katolik kan, ini Coptic Church. Jadi dia gue juga kurang paham detail bangetnya, cuma dia
Arabic banget, Arabic style. Oke. Jadi pas gue melangkah masuk, jadi yang lain masih nunggu di luar kan. Gue bilang, gue at least berdoa dulu lah gitu kan. Baru kita coba lihat cabut. Oke, pada nyebar kan. Yang lain kayak, gue lihat kiri kanan dulu. Kali aja ada restoran atau apa. Kalau enggak kita naik taksi lah kemana. Oke, terus habis itu gue masuk dulu. Terus gue bilang, kasih gue kayak sejaman lah, gue lihat dulu. Udah mulai kan. Terus gue masuk, tadarus tak. Semuanya rebanaan. Serius lu? Tak dung-tak. Iya. Tak dung-tak. Iya. Terus semuanya lagu Arab. Gue bingung kan. Ini kok meriah banget nih gereja. Terus tapi dudukan kayak gereja gitu. Posisi itu duduknya. Itu yang gue juga gak ngerti. Apa gak ada tempat duduknya? Ada tempat duduknya. Tapi banyak yang datang tuh terpisah ya, cewek cowok kayak ortodok? Enggak berantakan. Oh oke. Terus ada imamnya lah ya. Gue asumsikan dia imam atau rabi. Gue gak rebai. Gue gak tahu lah namanya apa. Karena gue gak mempelajarinya juga. Terus dia kayak berdiri di tengah gitu. Terus joget. Gue tuh datang agak telat, udah 7:30, jadi jam 7 dari sana. Mereka udah mulai dari jam 7. Jadi pas gue datang itu mereka tuh pakai pasminah juga yang cewek-cewek. Terus udah model kayak ngelilingin, mereka jalan keliling si imam itu gereja itu. Jadi imamnya di tengah, terus dia keliling-kelilingin gereja sambil berdoa, maksudnya membaca sesuatu. Ada nyanyiannya. Iya, nyanyian Arab. Tapi terus gitu-gitu lah ya. Ada yang main rebana di situ. Terus lu ikut juga keliling? Ya gue bingung, gue ikutin pertama kan. Terus lama-lama gue jadi, ini cara permainannya gimana gue gak ngerti. Terus karena loh kok dia masih keliling. Ini apakah yang 7 kali keliling? Iya, apakah seperti umroh ya kan? Gue gak tahu. Betul, terus gue mau duduk, yang ini belum duduk. Berdiri lagi gitu kan. Gue ikutin kan satu orang. Lah, tiba-tiba dia keluar. Lah. Terus gue, udah dong keluar, maka gue bingung. Terus habis itu ya udah lah. Posisi anak-anak di mana nih yang main? Masih pada nyebar. Mereka mau lihat ada restoran enggak, ada apa enggak. Gue udah minta waktu mereka kayak setengah jam sampai 1 jam. Nanti kalau ada apa-apa gue chat deh kalau misalnya gue lebih lama. Kalian duluan aja. Ya terus dia keluar. Yang gue ikutin itu gue ingat banget gue ikutin dia dari awal. Jadi dia keliling entah berapa kali. Yang gue nggak tahu cara permainannya. Dia mungkin kocok dadu dulu, gue nggak tahu. Abis itu dia keluar. Terus gue perhatiin orang-orang itu juga ada yang gue lihat udah masuk tadi muka yang itu dia keluar juga. Oh gitu kayak. Terus siapa yang tinggal di tengah gue juga nggak paham. Iya benar. Ya udah kan gue keluar. Akhirnya lu menemukan nggak permainan itu apa? Gak ngerti gue dan gue nggak nyari tahu. Dan berarti mungkin tata caranya lu udah selesai berdoa lu boleh langsung keluar. Mungkin tata cara ibadahnya beda banget lah. Gue bener-bener gak paham. Nah gue saat itu mikir tetap 2 sesi gitu kan. Ternyata? Jadi kayak baru jam 8:30 gue udah keluar nih. Terus kayak gimana guys gini. Terus biasalah di sini cuma ada restoran setempat gini. Ya udah kita langsung cari mall ya kan. Kita cari mall. City Stars ada tuh ya. Jadi lu naik taksi nih? Ya naik taksi dari situ ke mall yang terdekat dan kebetulan tuh mall terbesar. Jadi untungnya gerejanya kalau nggak salah di daerah Heliopolis nyebutnya itu agak jauh dari Staff House, agak mendekat ke kota. Jadi udah hampir kayak di Dusit Tani lah. Dari Musafa, jadi udah di pinggir kota nih. Jadi kita mau ke mall terdekat juga udah deket. Terus udah kita ke mall terus kita dijemput si driver jam 1 tuh jam 1. Kita balik, gue balik, kita nunggu di depan gereja kan. Masih dong tak muter-muter. dan kayaknya tuh bukan ganti sesi, maksud gue. Ya emang nggak tahu apa emang tata ibadahnya begitu. Ya harusnya, buktinya si supir aja tahu. Iya. Si brother kalau ibadahnya lama. Makanya gue kayak, dan imamnya masih yang sama. Apa Kristen apa tadi namanya? Chopstick. Oh wow. Chopstick. Ntar gue cari ya, coba cari tahu ya. Iya. Imamnya masih yang sama. Ya sepengetahuan gue ya dari jenggotnya sih sama yang gue ingat. Jadi gue kayak lah ini masih culture shock ya, formasi yang tadi ya. Udahlah jangan ikut. Berarti lu selama weekend lu nggak main-main kemana-mana ya? Maksudnya lu selesai training baru lu bisa ke Paris kan waktu itu ya? Kayaknya iya pasti selesai. Jadi setelah 3 minggu pertama kita begitu terus. Sampai akhirnya kita tahu. Berarti lu nggak main ke kota lain-lain nih? Akhirnya kita kembali ke meeting room gitu. Kita ngumpul kan. Kita nggak bisa nih hidup kayak gini nih. Ke gereja terus gitu. Mereka baru masuk sebentar ke agama gue langsung minta keluar. Iya betul. Inilah teman-teman gue. Gak bisa nih kita. Masa cuma jam 7 sampai jam 1 doang gitu. Gak boleh. Gimana plan minggu depan? Akhirnya kita trik lagi. Kita bilang kita gereja. Terus?
Terus habis itu gak usah jemput kita nanti kita pulang naik taksi sendiri aja. Itu satu. Terus cuma biar irit jadinya kita nanti pulangnya ke mall shuttle yang jam 10 malam. Oh betul-betul seharian Bu. Jadi misalnya kita jam 7 di drop di gereja. Karena PR banget tak dari yang kayak gue bilang dari Kusitani ke Musafanya berasa. Iya benar sih. Harga taksi itu. Benar. Ya udah akhirnya kita keluar buat ke gereja. Terus nanti kita keliling-keliling. Nanti baliknya ke mall tempat mereka kan tiap hari ada shuttle untuk jam malam. Oh oke. Nah, kita baliknya ke mall tempat jam malam itu. Dari situlah baru dijemput lagi. Harus pintar. Strategi ya. Padahal tinggal kayak gitu. Entah kenapa kita nggak nyewa mobil aja, nggak tahu juga gue nggak tahu. Iya kan? Nggak tahu tak. Nah gue untungnya worldwide ya tadi teman-teman banyak kan dari ini. Jadi gue sebagai anak kampung ini agak terpengaruh lah sama kawan-kawan ini kan kayak kita tuh bisa kok kesini gitu. Jadi gue tiap weekend gue ada ke LA, gue terbang. Anjay, mantep kali. Ketemu sama senior gue, dia lagi ada di sana gitu kan. Weekend ya? Weekend coy. Banget ya, nggak ada PR. Jumat sore gue terbang, Minggu malam gue terbang balik. Nyampe kayak gitu. Business trip. Business trip. Jadi sebenarnya gue lihat-lihat kehidupan gue sekarang ngunjungin kawan-kawan kita yang di Doha tuh kayaknya udah ada bakat. Wah, udah ada bakat kabur-kaburan ya. Jadi total lu keliling ke berapa kota? Pas lagi Houston. Ke LA, terus gue ke Austin. Ada weekend gue ke Austin, terus kemana lagi ya gue? Nggak nyampe ke SF nggak? Oh enggak. Jadi ada yang gue cuman terbang ke LA, selebihnya kota-kota yang kita bisa lewat jalur darat itu termasuk ya Austin dan San Antonio paling. Ya San Antonio. Tapi bener. Lu nggak nyebrang provinsi ke mana? New Orleans, Louisiana. Oh bener, New Orleans. Tiga tuh. Nah kalau gua, nah yang Austin itu yang cukup seru dan ya LA juga tentunya seru ya karena gua kena tilang di sana. Itu juga cukup menguras dompet, ya kan? $400 ada. Oh ada coy, gue parkir aja sembarangan, gue kena parkir. Bagus. Kan susah parkir ternyata di sana. Betul. Ya, jadi kayak ya sudahlah gitu, kita bagi bersama. Baiklah. Nah, kan. Terus yang di Austin, gue pernah dikasih tau. Jadi waktu di Austin itu yang dua ini kayaknya nggak ikut deh. Apa yang di New Orleans ya? Yang di Austin. Yang dua orang Indo ini nggak ikut karena dia geng lain, geng terpisah. Gue misah. Terus habis itu udah dibilangin nih, lu kalau kesana mereka tuh suka party sampai pagi. Gitu. Gue kayak yang Sixth Street. Masa sih gitu. Itu kan namanya Sixth Street. Anjir. Beneran sampai matahari terbit. Ini orang apa tak? Brazil. Gokil. Lu jalan sama orang? Iya. Oh Brazil. Sama orang Brazil. Wah, gokil sih tuh bocah-bocah. Orang Brazil sama orang Rusia. Oh, cocok kombinasinya. Gua orang Brazil, orang Rusia. Dan Anda sebagai supir dan polisi. Iya, dan gua sadar terus. Baik. Yang berakhir setelah kita balik ke hotel dan setelah mereka sadar semua, gue maki. Kayak tolong dong. Maksudnya boleh mabura. Semua 2 meter di atas tanah. Cuman gak juga 6-6-nya gitu kan. Iya, kayak gue masukin ke mobil susah dan nurunin tuh susah. Gelindinginnya ya, susah ya. Betul gitu. Jadi hari itu Anda mengemban tugas. Wah gue multitasker, multi role. Wah udahlah, utang budi lu semua sama gue ya. Gue bawa pulang tuh semua ke hotel. Itu berarti nginep ya kalau modelnya Austin nginep baru siangnya lah pulang. Betul, jadi pokoknya kayak tiap weekend itu kita hampir selalu yang keluar kota kita nginep. Kayak nggak ada deh yang pulang hari. Oke. Ya jadi Jumat Minggu balik. Tapi yang enak emang kalau ada partnernya sih memang. Iya. Waktu yang gokil sih tapi itu gue. Ya. Berarti lu udah mulai terlatih ya. Iya. Untuk itu luar biasa. Berada di lingkaran setan. Baik kan. Makanya kan aku dapat partner kayak dirimu. Kita saling melengkapi loh. Kan gue saling ini. Abis ini check out jam tangan. Gue juga. Kalau gue akhirnya setelah lewat 1 bulan, tentu dong. Masa udah gini doang? Coba keliling ke gereja, ke mall, terus balik lagi gitu kan. Kapan nih kita mau ke piramid Giza? Itu kan itu jauh ya? Kayak dari sini ke Dubai.
Oh, oke. Lah, tapi 2 jam. Nggak nyampe banget lah. 2 jam. Oke. Kayak setengah jalan lah. Kurangin last exit lah. Ya oke. Nah terus tadinya, karena kan udah nanggung banget kan, udah di Mesir coy. Jadi dari awal dikasih tahu sama kantor, mereka tuh ngasih one field trip day gitu. Oh oke. Nah di sini menariknya, si kantornya akhirnya nge-delay terus. Dan field tripnya itu pasti ke Piramid Giza, sama ke kapal pesiar Nil, tapi yang kecil gitu kan, Sungai Nil kan gitu. Benar. Lebar. Nah, mereka ada standar turis tuh ada kecil cruising. Oke. Yang kayak dinner cruise gitu loh, Oke, I see. Bukan pesiar juga sih, dinner cruise lah. Nah, itu udah si Haliburton tuh bakal ngasih itulah. Oke, terus masalahnya itu 2015 lagi ada masalah politik pemilihan presiden. Oke. Jadi wow, banyak polisi nih guys. Kepala, jadi yang mau jadi presiden waktu itu adalah kepala militer. Jadi banyak pihak pro kontra. Bukan hanya banyak polisi, tapi banyak mortar berterbangan. Serius lu? Di jalan utama. Iya. Oke, terus? Jadi mereka lempar-lempar, bakar-bakar jalan. Oke, terus? Akhirnya cancel trip until further notice gitu kan. Oh, jadi kalau nggak salah nama service plannernya tuh Sally. Sally. Please, we never see pyramid. Oh, you gitu You want to die? Yani katanya. Terus gue waktu itu kan belum ngerti. Siapa Yani? Nama gue Vinda gue kan. Iya, siapa nih Yani? Dan gue baru tahu Yani itu artinya apa sekarang. Gue kira dia emang gak tahu nama gue waktu itu. Gue juga awalnya juga kayak gitu. Who's Yani? Gue tanya. Terus habis itu ya akhirnya kita kayak gak bisa geng, rapat lagi kan, back to meeting room gitu kan. Gimana nih? Yang TV-nya gak pernah nyala itu, jadi kita meeting lagi situ. Gak bisa cuy, kita harus pergi ke piramid. Gak mungkin, kita udah nyampe di sini, kita udah terbaik di kelas ya kan. Kita sampai gak perlu dinilai loh. Training ini mereka tuh udah nganggap kita udahlah advance. Kita harus pergi ke piramid. Oke. Kontak lagi senior kan. Oke, terus? Ada senior kita tahu. Cuy gitu kan. Cuy. Lu kontak ini aja cuy. Namanya Alip gitu kan. Oke. Sorry, namanya Sunda banget. Alip Maindar. Bukan. Beda, itu Didi. Iya, itu Didi ya. Namanya Latif. Latif pakai P. Beneran. Oke, beneran ini ya. Beneran. Yang nyebut juga bukan orang Sunda. Oke, terus? Oke lah, dari namanya kurang terpercaya ya kan. Walaupun dengar Indonesia ya. Iya. Nah, ini orang Arab bang gitu-gitu. Enggak, itu teman SD gua kata dia. Hah? Teman SD lu nyasar di Mesir bang gitu. Terus? Iya, dia kuliah di sana gitu kan. Terus gue mikir, ini abang senior gue beda 3 tahun di atas gue. Kok teman SD masih kuliah? Kita udah kerja 3 tahun. Iya. Ini abang, jadi total udah 6 tahun mesti orang kerja kan? Iya benar. Mungkin PhD kali ya. Oh gitu iya kan. bisa jadi. Ya udah bang, oke. Di mana dia kuliah bang? University of Cairo. Oh oke. Benar-benar di downtown di pusat. Oke, kita kontak lah. Kontak nih. Halo Mas Latif, gitu kan. Orang Indonesia memang. Janjian lah kalian. Iya, saya temannya ini gini. Bang Latif, ada temen nggak ya yang bisa atau ada driver nggak yang bisa kita sewa? Kita pengen ke sana. Kita pengen ke Piramid Giza. Oh gitu, halo gitu kan, salam kenal. Pas banget, aku ini tour guide. Oh, wow, oke. Katanya Bang Latif lagi sekolah di sini. Oh ya, ini sampingan aku kata dia. Oke, siap. Tour guide, ya udah, oke siap. Jadi gimana nih Bang? Beneran nih Bang Latif gitu kan. Mas, gue manggil kan Mas Latif. Iya. Udah akhirnya janjian lah. Oke. Sabtu di titik pertemuan ya kan, gereja ya kan. Oh, dia tidak menjemput dong jauh ke sana. Nah, jadi kita tetap naik shuttle sampai gereja. Oke. Nah, di gereja baru kita tukar mobil. Iya, bener nakal ya kalian ini ya. Terus? Sorry Mas Latif, ketemunya harus di gereja. Oh, nggak apa-apa gitu kan. Terus. Udah masuk kan. Terus langsung lah kita isi mobilnya kan. Indonesia semua udah berenam. Dia bawa kayak mobil Avanza apa Kijang gitulah. Pokoknya familiar lah mobilnya, tapi udah jadul gitu. Oke, terus Kijang kotak kali ya? Iya, pokoknya gitulah kayaknya. Terus habis itu kita duduk kan rame. Terus habis itu ini semua nih berenam nih ya? Iya, terus si Mas Latif yang nyetir kan. Wih Mas, udah berapa lama? Udah kan nanya kan. Terus ya kita hari ini kesini ya. Oh, dibikinin itinerary udah kan. Oke Mas gitu kan. Terus udah berapa lama di sini? Biasalah tipikal gua kan, pertanyaan interview kan. Terus habis itu dia tuh ngambil jurusan agama waktu itu. Oh oke. Terus. Nah terus agama Islam lah ya. Terus habis itu kalau nggak salah dia udah 2 tahun lah di situ. Oke. Terus ternyata banyak mahasiswa Indonesia di situ yang punya sampingan jadi tour guide. Iya. Oke. Dan biasanya mereka malah bawa tur expat.
Jadi kita salah satu pelanggan dia yang paling murah sebenarnya. Iya, karena aduh dari kampung jadi nih. biasanya tuh anak-anak Perancis. Oh, jadi tur anak muda. Ya. Dan gue lupa kayak kalau nggak salah tuh dia sebenarnya eksisnya dari Facebook lah kalau gue nggak salah ya. Udah kan. Berapa rate-nya tuh? Ingat nggak lu? Lupa banget. Soalnya kita langsung bagi rata gitu loh. Jadi nggak kerasa berat lah. Terus habis itu dan kita nggak ngebandingin sama tour travel lain kan. Iya, kita cuma langsung sekali kontak orang Indonesia. Udahlah mendingan sama orang Indonesia. Iya kan. Benar. Terus Mas tapi di sini katanya ini ya Mas lagi banyak demo gitu kan. Iya, tuh dijelasin kan politik gini. Cuma tapi untung Mbak ingetin, ini aku remind ya. Mungkin di beberapa jalan kita di stop kata dia. Cuma aman kok mereka kalau udah ngelihat orang Asia biasanya suka senyum-senyum aja sendiri gitu kan. Kenapa Mas gitu kan? Tahu. Oh iya terus. Oke, senyum-senyum sendiri. Ya udah. Belum ngerasa aneh ya? Iya, belum. Oke, terus Oke Mas. Terus itu jalan-jalan terus itu kayaknya ada tentara nih di depan gitu kan. Oke, siap-siap ya kan gitu. Di depan tuh si Latif sama Theo ini Chinese nih. Terus di belakang cowok-cowok, cewek-cewek juga di belakang gitu kan. Terus. Ada tentara nih. Tuh kayaknya di belakang gue lihat di depan di stop nih kata si Mas Latif kan. Terus. Si Mas Latif ini medok banget. Oh gitu. Jadi gue kira Sunda tapi medok. Jadi dia Jawa lah. Terus habis itu tiba-tiba dia ngomong gini, Mas Theo ya tadi namanya. Iya. Aku boleh pinjam SIM-nya enggak kata dia. Hah? Gimana Mas? Gitu kan kita. Gue denger di belakang kan juga. Hah? Lu dari belakang? Gue di belakang. Terus si Theo kan, gimana Mas gitu kan. Lu mendengar dong pertanyaan itu. Terus gue kayak, SIM. Gue kira mungkin Hashim kali ya, flu atau apa lah ya. Terus? Iya Mas, aku pinjam SIM-nya dulu. Nanti kan kalau ditanyain. Terus, Mas gak punya SIM? Gue tanya. Terus habis itu? SIM aku expired tadi gitu. Lah? Iya. Gimana dong Mas? Udah setir plot twist. Surga plot twist. Terus oh gitu Mas gitu. Tapi aman. Kita kan orang Asia. Muka lu gak pucat semua tuh dalam mobil. Terus kayak, wah masa SIM-nya Theo kata dia gitu kan. Dia kan Chinese banget. Pakai SIM aku aja Mas gitu kan. Ada satu namanya Kodirin. Aduh nama Mas Kodirin kata dia. Nah, ini biar lebih gampang aja lah. Biar mereka gini-gini. Udah kayaknya lebih gampang punya Mas Theo. Percaya deh Mbak. Aduh yang bener nih Mas. Iya, terus habis itu Mas ya gini. Udah bener. Aku udah biasa gini. Soalnya semakin dia Asia kata dia semakin gak dipertanyakan. Mas tapi kan ini Cina ya Mas. Iya. Sama sekali gak mirip sama lu Mas gitu. Terus habis itu udah aman. Terus habis itu beneran nih. Kita dikasih lah SIM-nya Theo kan. Tapi akhirnya dan ini beneran di stop. Iya dia ngasih temen gue juga nih. Udah pegang aja SIM gue juga Mas gitu. Ntar kalau ditanya ini aja iya udah aman. Cuma gue lebih optimis ngasih SIM yang ini. Nah terus habis itu semua tenang aja ya. Pura-pura gak bisa bicara bahasa Inggris gitu. Terus bodoh lah semua. Terus si Latif terus diberhentiin tentaranya pakai senjata gini kan. Serem dong. Iya terus lu udah kebayang satu dipecat orang, kan lu dari ya udahlah kira-kira terus insya Allah aja lah ya. Terus habis itu ini si itunya ngomong Arab kan, bla 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 gitu kan. Si Latifnya balas juga pakai bahasa Arab. Dikasih lah SIM. Terus kita perhatiin dari belakang, SIM-nya Theo ini kasih. Terus si orang Mesir ini kan dilihat. Oke. Have fun guys, have fun. Udah. Habis itu kayak gini-gini si itunya. Kayak enjoy gitu. Tapi dia gak ngomong kayak pakai bahasa isyarat gitu si tentara ya. Terus kayak aku bilang makasih, sukron. Terus tuh pergi dia kan. Terus kita berhasil lolos. Terus bilang, lah Mas tadi gimana? Jadi pakai SIM Theo? Iya. Jadi mereka kira kita lagi bawa artis Korea, saya bilang. Nah terus jadi dia pikir seluruh rombongan ini Cina. Terus saya bilang aja saya Cina juga. Orangnya hitam? Dia hitam tak? Jawa mukanya? Iya Jawa. Terus maksudnya? Ya udah orang itu gak bisa ngebedain Cina sama Jawa. Jadi coba bilang aja ya it was me when kayak itu waktu gua muda gitu lah. Ya oke. Baik kan? Luar biasa. The best kan? Udah. Kayaknya itu karena lu pagi ke gereja. Iya sih, semua berkat tadarus di gereja. Itu dia. Rebanaan tadi kan lu. Ketika semua dikombin. Terus habis itu? Udah akhirnya nyampe lah ke piramid. Terus dia foto-fotoin. Wah, gede banget tak.
Lu masuk yang ke dalamnya gak? Masuk. Berarti lu bayar mahal itu dong? Iya cuma. Si Ashraf bilang mahal banget. Seberapa mahal ya waktu itu ya? Dibilang $1.800 apa ya? Iya deh kayaknya. Mahal, iya. Gue juga agak lupa. Cuma kan udah kepalang di situ kan. Iya jadi lu masuk ke yang dalam ke bawahnya yang banyak. Iya. Banyak lukisan-lukisan. Iya kayak pajangan zaman dulu. Pajangan kekayaannya dia gitulah. Terus pas masuk juga ada kayak kuburannya semua dipagerin gitu pakai pagar pita. Kayak semi museum tapi gelap. Terus sumpek gitulah. Itu kalau orang yang takut dalam ruangan apa tuh namanya? Claustrophobia. Iya nggak bisa masuk tuh. Ngapain ya dia bayar mahal ya. Bener juga sih ya. Jadi muminya kita kira di situ kan. Gue udah ternyata bayar karena gue mau lihat mumi kan. Tidak ada. Muminya udah diangkut ke Museum Nasional Egypt. Terus gue jadi ada apa di dalam situ? Ngapain gue masuk? Jauh. Nah jadi si Tutankhamun bukan Tutankhamun ya itu ada di Museum Nasional Egypt. Ya hari-hari berikutnya kita ke situ juga. Oke. Ya udah, jadi diputerin situ. Terus akhirnya dia yang moto-motoin segala macem kan? Iya. Maksudnya kan gue lihat kalau lihat di TV tuh katanya banyak orang yang minta foto nawarin foto. Kalau di dalam situ nggak boleh foto. Oh oke. Tapi kalau di luarnya yang sama piramidnya, ya. Katanya banyak orang lokal yang tiba-tiba datang sini gue fotoin tapi ternyata lu dicas. Oh iya, lebih parah lagi. Kayak bener-bener yang langsung ngambil gelang, langsung dipasangin gelang, pasangin kalung. Serius lu? Lah, gue dipasangin gue suruh pay. Terus gue no money. Terus akhirnya gue balikin lagi. Jadi abis itu gue kalau jalan gini. Tutup badan. No. Gue bener-bener langsung pakein. Terus. Maksa banget orang-orang sana. Terus pokoknya si Latif bilang, pokoknya jangan eye contact, udah langsung jalan-jalan aja. Itu tuh sama tuh kayak sekarang gue terakhir ke mana sih gue terakhir? Ada gitu kan? Gue terakhir ke mana sih yang gue pergi sama Cesi? No. Madrid, Portugal. Ke terakhir gue pergi winter kemarin, Austria. Nah itu tuh pada nawarin ini, bukan nawarin gelang. Bukan dikasih bunga. Lu bayangin kalau misalnya tiba-tiba orang datang ke lu ngasih bunga. Terus tiba-tiba lu ambil, maksudnya kayak lu pikir dikasih gitu. Iya. Terus suruh bayar. Iya, suruh bayar. Dan untungnya si Cesi udah baca, jadi dia udah langsung ngomong kayak dia kan semua dia tahu mungkin aku agak telat ya. Iya betul. Pengetahuan. Jadi kayak udah langsung ingetin, kalau ada yang ngasih ini jangan diambil. Langsung. Pura-pura langsung gitu, gagu. Gak bisa ngomong. Langsung gagu. Iya, udah gitu. Oke, baik. Betul. Nah, seru juga ya. Banyak sih yang kayak gitu-gitu di situ. Gue juga training pertama ini berkesan lah. Ya, kalau di New Orleans tuh jalan-jalannya ngapain tak? Gue pengen banget ke situ. Sayang pas gue training terakhir mau ke New Orleans itu yang lagi COVID itu. Jadi gue udah beli tiket bus. Loh, tapi kan lu cancel. Sempet. Oh iya, lu terus balik ya? Balik. Oh, oke. Apa ya waktu New Orleans? New Orleans sih lebih ke kotanya ya dan kulineran sih gue. Oh iya. Ingat banget kulineran di sana. Yang kayak udang-udang, ya, bayu-bayu betul. Seru kok, kotanya bagus. New Orleans. Apalagi dong? Ini kita baru ngomongin training pertama loh. Oh iya. Nah, iya juga ya. Kita ikut beberapa training ya sebenarnya. Ini training pertama aja udah karena gimana ya namanya pertama jadi banyak berkesan banyak cerita dan gitu banyak loh kebodohan kebodohan yang kayak kita nggak tahu gitu. Oh sama ini lagi sebenarnya gara-gara bawa si Theo ini sih. Jadi kenapa lagi dia? Somehow sehingga gue mengerti kenapa tentara itu begitu baik dan buta sama kita semua. Karena jadi habis dari piramid Giza itu kita dibawalah ke Citadel. Citadel ini artinya kerajaan. Oke. Bahasa Mesirnya, bahasa Arabnya lah. Nah Citadel ini posisinya agak sedikit di luar downtown sedikit. Oke. Jadi kalau kayak di sini kita kayak ke Banias. Jadi kayak sedikit dan itu kayak lebih kecil lagi lah. Jadi penduduknya juga bukan penduduk downtown, penduduk kota. Jadi kabupaten ya. Iya, turis. Maksudnya turisnya pun turis lokal banyak kan, yang turis lokal kabupatennya sendiri. Iya. Turunlah kita di situ kan.
Langsung Lu ngapain di situ? Kan Citadel, jadi kerajaan gitu. Jadi kita langsung. Oke. Jadi emang ini rutenya si Bang Toyib Mas tadi. Latif. Mas Latif tadi ya. Kok jadi Bang Toyib? Iya, betul juga. Nah, Terus? kita turun kayak museum. Jadi kita ini terus jalan-jalan di Citadelnya itu. Terus, bentukannya outdoor. Oke, terus. Nah, terus kayak semacam Kasar Al Hussein lah. Oh, oke. Semacam ya, gitulah. ya. Jadi begitu turun disambut loh. Langsung diserbu, bukan disambut lagi, diserbu sama bocah-bocah. Bocah-bocah SMP SMA gitu. Ngapain? Mereka nggak bisa bahasa Inggris. Ini bener-bener bocah kabupaten. Oke. Entah apa mereka ngomong. Sambil megang kamera. Semua minta foto sama Theo. Siapa? Lu dokumentasikan gak tuh? Ada. Aduh, tapi Theo dimintain foto semua orang gitu. Banyak banget yang minta foto. Terus dia melayani ya? Rakyat-rakyat itu. Dengan senang hati dia gini. Anjir, gak jelas banget. Mereka benar-benar kayak gak pernah lihat orang Cina. Oh gitu. At all. Oke. Nah, gue sempet kaget kan awalnya. Terus abis itu si Latif itu yang bilang, iya mbak, di sini sedikit sekali turis Cina juga jarang. Jadi mereka kayak mungkin seperti melihat makhluk asing ya. Iya bener. Chelsea aja sering dimintain foto. Iya kan? Itu di Doha. Makanya di Doha ya. Ada yang aneh memang. Tuh. Dengan mereka kayak terkesima banget kalau ngeliat orang Cina ini kayaknya. Dibikin artis kali ya coy. Itu pada saat itu influencer belum banyak tuh. Makanya dia harusnya udah langsung tahu ini kayaknya jalur karirku. Makanya yang lebih bisa menghasilkan. Lebih baik saya tinggal di Banias ini gitu kan. Jadi influencer. Itulah si Bang Theo. Kalau dia nggak harusnya dia bisa membaca bisnis ini. Itu benar-benar jalan sama dia. Beberapa ada lah yang minta foto sama gue juga. Oke, baik. Beberapa. Tapi doang. Beberapa juga banyak juga yang pas kayak gini. Ternyata dia minta gue fotoin. Jadi gue megang kameranya. Plot twist. Biasa. Oke. Cuma memang yang dikerumunin si Theo itu. Gokil ya. Di situ baru gue kayak ngerti. Oh gitu Mas Latif. Jadi tentara-tentaranya tuh juga sedikit welcome sama kayak mereka tuh ngehnya tampaknya tuh kayak kalaupun terus Cina datang kan literally Cina daratan tuh. Iya benar. Bahkan di sini juga kalau lagi ada orang Cina nggak bisa bahasa Inggris juga kan. Iya. Jadi kayak buat mereka jadi lucu denger nyawang gitu-gitulah. Makanya si tentaranya jadi itu bahasa isyarat tadi tuh kayak have fun gitu. Bahasa Indonesia pun dipikirnya dia bahasa Cina. Wah famous banget lah kita di situ. Wah seru banget ya. Bener-bener. Training pertama nih emang amat sangat berkesan. Itulah. Pengalaman yang baru abis itu gue lanjut backpacking ke keliling Eropa. Karena murah banget dari Mesir ke sana. Lu mendarat di mana setelah itu? Di Paris dulu mendaratnya. Terus lu kelilingin kemana lagi? Paris? Kita ke 12 kota ya. Dalam berapa hari? 9 hari. Yes. Gokil. Tidurnya di terbalik, kita ke 9 kota dalam 12 hari. Tidurnya di beberapa bus ya? kali di kereta malam. Emang sengaja cari kereta malam? Iya. Beberapa kali lagi bus malam juga ada. Baru sisanya pindah-pindah. Gokil. Gak masuk akal. Kalau gue tuh gak masuk akal sih. Itu gue kayak gitu. Sekali hits itu gue Paris, lanjut ke atas Amsterdam, terus ke Itali, enggak dong jauh. Jerman, ke Vienna. Oke. Baru ke Austria, enggak, ke Vienna, ke Praha, Hungari, Budapest ya. Terus baru ke bawah ke Italinya muter di yang wajib lah, Milan, Roma, Firenze. Oh malah banyak di Itali lu ke bawah. Iya, Milan, Roma, Firenze. Terus pulang ke Jakartanya dari Roma. Oh dari Roma, oke. Ya apalagi sih kota-kota wajib Itali tuh. Emang dipisahkan dekat Firenze. Boleh sama, maksudnya tiket dari kantor terus akhirnya gimana? Kita itu reroute. Oh. Tiketnya kan dari Mesir ke Jakarta. Emirates. Kita reroute dari Roma ke Jakarta. Oh iya oke. Kayak bayar tambah 3 juta. Oke. Jadi lumayan lah. Kecil lah itu demikian buat para MWD engineer kita itu, nih. Pulang gue capek banget. Terus besoknya langsung kerja gitu, naik apa off dulu? Itu 2015. Ini yang lebih twistnya lagi. Udah 2015 lu training? Itu 2015. Gue duluan dong berarti. Iya. Gue 2014 training. 2015 Desember. Kita udah
benar-benar keluarkan semuanya lah ya. Semua atas nama kata kapan lagi ya kan? Iya pasti. Nanti kita cari lagi duitnya ya kan? Iya betul. 2015 kita pulang. Duit bisa dicari, selalu itu. Kita pulang, gue pulang tuh 23 Desember biar gue dapat Natal. Gue pikir seperti biasa gue selalu pulang Natal, tahun baru gue naik. Gak naik dong sampai April. Mamam tuh. Telepon-teleponan kita yang pada training kan. Gimana nih gak tahu gue juga. Pada banyak yang gak naik juga. Iya, harga minyak anjlok. Iya, harga minyak anjlok. Iya bener. Astaga. Terus. Ini gimana? Bayarnya gimana yang kemarin ya? Aduh. Masih mending gue tuh agak plot twistnya. Kan pulang. Pastinya over baggage dong. Ya kan? Karena belanja gue kayaknya gak terlalu belanja banyak. Tapi pada masa itu kita kan semua hard copy. Oke. Nggak soft copy buku-buku jadi itu. lu bawa balik buku pelajaran. Oh iya, buku pelajarannya tebelnya segini-segini coy. Oke. Iya kan? Terus kayak ensiklopedia ya. Iya, over baggage-nya tuh kayak ada 10 kiloan deh. Oke. Terus kan gue tagih dong. Tanyain sama manajer BSM. Apaan nih over baggage? Buku bos, gue bilang gitu. Bukunya tebel-tebel. Wah nggak mungkin maksudnya gini. Yaudah gini deh, gue bilang gitu. Gue bawain besok, lu timbang. Terus begitu gue tantang itu dia kayak, oke, gue percaya. Baru dia proof. Emang berat juga, gue juga belanja nggak banyak kok orang kagak ada duitnya. Iya betul, duitnya kan buat jalan-jalan. Iya ya. Udah habis buat jalan-jalan itu kemarin sebelumnya ya udahlah. Gitulah itu cerita. Gak ada soft copy ya? Nggak ada, beneran nggak ada. Tuh semua hard copy. Ini masih ada tuh bukunya. Ada. Seru lah. Gitulah masa muda. Dihabiskan dengan banyak hal kenekatan ya. Iya, nakal ya. Nakal ya. Mungkin kalau kita sekarang training nggak kayak gitu kali. Udah serius gua sekarang. Udah serius ya. Ya karena ada sekarang trainingnya kelasnya udah lain ya kan. Udah kelas manajerial tuh lain trainingnya. Udah serius karena sekarang udah bisa ngerental mobil, jadi lebih serius, jalannya lebih jauh-jauh. Oh iya benar. Keliling-keliling. Rental mobilnya pun sendiri-sendiri. Iya. Udah nggak mau jadi satu sama yang lain kan. Iya, yang di rental juga mobilnya udah Dodge gitu kan. Kita langsung Mercedes ya kan. Langsung beda-beda kalau lagi dikasih kesempatan. Padahal dulu Avanza. Sama Latif. Makasih ya Mas Latif, shout out. Semoga shout out Mas Latif, sehat terus ya Mas. Iya, semoga tour guide-nya lancar terus. Jaya pokoknya. Siap. Oke lah. Kalau gitu lama juga kita ngobrol. Memang. Tuh kan judulnya ini training pertama harusnya. Bukan pengalaman training. Bukan. Pengalaman training pertama. Pengalaman pelarian selama training gitu. Ya udah. Itulah kalau gitulah. Harus selalu berlari. Keras sakti tak pernah berhenti. Sesuka hati. Oke, sampai ketemu di Mama. Apa kisah hari ini?